قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برahmatika ya arhamar rahimin. Bapak, Ibu, orang tua saya, para jamaah, ada pemuda, ada pemudi, penerus generasi Islami, yang insya Allah semuanya kita mudah-mudahan selalu dinaungi, diberikan kesehatan, keafiatan, rahmat, hidayah, afiat, sukses dunia akhirat. Habislah itu dah. Ya, kalau ada sukses dunia akhirat, habis sudah. Salat beriring salam, mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kiranya kita semua akan diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kaji yang telah lampau, sudah 37 pengajaran, ya. Insya Allah janganlah yang lalu biarlah berlalu, jangan seperti itu, ya. Jangan seperti lagu itu kan gitu ya. Nah, jadi yang lalu ya tetap di hatiku, gitu ya. Jadi tetap di hati dan di pikiran. Insya Allah ya 37 sudah kita pelajari, mudah-mudahan ya sudah banyak kita amalkan. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan lebih banyak yang kita ingat daripada yang kita lupakan. Ini harapan. Nah, orang berharap kan boleh. Ya. Karena gini, bukan tak ingat, cuman tak ada yang nyongkel-nyongkel. Tak ada yang guit-guitnya. Nah, ketika dicongkel, diguit, mungkin di toko, teringat hal itu. Nah, berarti apa? Tinggal memunculkan memori-memori yang dulu ya pernah kajian itu sudah kita baca, sudah kita dengarkan, sudah kita kaji. Mudah-mudahan tadi sudah kita praktekkan. Amin. Amin. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-38, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang ramai. Aturan langsung sallallahu alaihi wasallam rame-rame. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang berselawat kepadaku, Allah memberikan rahmat. Allah memberikan selawat biha, dengannya. Ya, selawat itu asyran, 10 rahmat, 10 selawat. Nah, jadi jangan jemu-jemu, ya. Ojo muak-muak. Ya, jangan malal, jangan bosan. Pokoknya asal dengar Nabi, Rasul, apalagi nama beliau, langsung terserah. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, pilihlah. Pokoknya ada selawat lagi dah. Supaya jangan masuk hadis Nabi, abkhulu ummati, sepelit-pelit umatku, idza dzukirtu indahu, ketika namaku disebut di sisinya. Terima kasih. Lam yusalli alayya, dia, kita, siapapun ditakutkan enggak mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Padahal satu balas 10, yang balas siapa? Allah, bukan Rasulullah. Allah langsung. Nah, jadi yuk respon ya. Jadi kalau nanti ngaji hadis sedikit-sedikit sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, wah masya Allah. Nah, makanya ya baca-bacalah terjemah-terjemah hadis itu yang ada lah. Ya, mau ringkasan mau apa terserah. Nah, itu tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Nabi? Hai umatku, aku pesan akan kamu dengan 5 perkara. Ingat 5 perkara. Nah, sebelum 5 perkara, tapi bukan
Bukan itu. Ya, yang itu bukan ini. Teringat-ingat yang lalu. Nah, orang Malaysia itu yang nyanyi kan. Nah, apa? Pertama, banyakkan olehmu akan menyebut Allah daripada menyebut manusia. Kan gitu. Apalagi nanti mau pilih ini pilih itu. Oh itu. Lupa kita ke Allah. Ya, saking banyaknya nikmat Allah, bahkan nggak kita minta pun dikasihnya, malah kita banyak tidak mengingat. Jadi nggak usahlah ingat-ingat ulama apa, bukan. Ya, apa? Menyebutkan orang-orang soleh, hikayatnya, riwayatnya, itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Namanya manaqib. Nah, itu kan dia, manaqib. Nah, jadi perbanyaklah ingat aku, kata Allah. Nah, jangan ingat manusia. Nah, sekarang ini ya televisi, media, ya itu banyak mengajak kita untuk ingat makhluk. Maka siap-siaplah yang ikut-ikut grup politik misalnya. Walaupun nanti itu grup Islam lah gitu ya, saya bilang itu nanti bahas unek-unek segala macam. Dan kadang itu seolah-olah mendahului Allah. Allah lupa minta sama Allahnya. Saya bilang itu mau bikin rekayasa macam-macam dengan kopat-kopit dan segala macamnya, yang katanya nih konon katanya mereka menginginkan manusia ini jangan miliaran nanti. Ya, sekarang ini 6 atau 7 miliar. Ya hidup, ya mungkin jutaan saja, puluhan atau ratusan juta saja. Kita tegaskan kita punya Allah, gitu ya. Jadi macam-macam, kalau nggak ini, kalau nggak itu. Ya, calon yang kita idam-idamkan, oh ini ideal. Allah yang menentukan. Boleh simpatik, tapi jangan fanatik. Simpatik silakan, fanatik jangan. Yang kita disuruh fanatik itu agama. Itu pun jangan pakai buta. Kan gitu ya. Oh, fanatik agama ngaji, tapi buta. Kalau enggak ustadz itu, kalau enggak mualim itu, nah nanti cekak gaji kita. Ya, pendek langkah kita. Sempit pemikiran kita. Apalagi sekarang. Ya, internet merambah kemana-mana, terjemahan banyak macamnya. Jadi yang kita nggak dengar-dengar, ya contoh itu, ya Fathul Bari ada di sana kan, tafsir apa segala macam, mungkin ada itu bacanya. Mungkin saya punya kitabnya belum sampai merambah ke sana, mungkin. Ya, jadi apa? Oh, ada begini-begini. Ustadznya bilang, wallahu alam. Yang bertanya ini, masa kayak gitu nggak tahu? Bisa saja lupa. Bisa saja belum terjangkau ke sana walau sudah punya kitabnya. Gitu ya, Ustaz. Nah, Ustaz dulu nanti ku kasih kalian kesempatan ceramah apa-apa ya. Habis Ustaz kalian. Kojok. Nah, jadi apa? Jangan banyak mengingat selain Allah. Ingatlah Allah. Fadhkuruni azkurkum. Kalian ingat aku, gantian kalian tak ingat. Jadi kita disuruh duluan. Jadi kalau kita duluan, betul Allah pasti melaksanakan janjinya. Yang nggak pernah bohong itu Allah. Yang nggak pernah bohong itu para Rasul. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yakin saja. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Jangan ingat makhluk sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita ingat sering, ya orang mati sesuai dengan hobinya. Itu kira-kira kesimpulan hadisnya. Ya, ala ma mata alaih. Seorang mati itu ya nurut apa yang dibiasakannya.
Jadi kalau biasa kita nyebut Allah, insya Allah itulah akhir hayat kita. Insya Allah, amin. Nyatu. Ya. Kedua, banyakkan olehmu akan menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Bahas ya tentang akhirat. Baik sisi basyirnya, kabar yang mengenakkan, yang menggembirakan, atau nadhirnya, ya, kabar yang menakutkan, yang akibatnya tidak mengenakkan kalau kita melanggar. Nah, jadi ada wa'dun, itu janji baik. Apa kalau taat begini. Tapi ada wa'id, janji ancaman. Kalau begini maka begini hukumannya sisaan dan segala macam. Maka sudah ada itu. Ingatlah akhirat banyak-banyak. Apa? Karena itulah kampung yang sesungguhnya, yang hakiki. Coba, seberapa lama sih kita bertahan di dunia? Siapa paling tua di sini? Berapa tahun? Rekornya 70 atau 80 tahun, ikut. Taruhlah 70 tahun. Iya kan? Nah, berapa tahun lagi? Tak lama. Insya Allah umurnya 70 tahun, misalnya paling banyak di sini sekarang malam hari ini. Adakah satu kelipatan lagi dia hidup? Tak sampai. Entah 7 jam lagi. Takutnya 7 menit lagi. Iya kan? 7 menit, 7 jam, ya, 7 hari, nah 7 pekan, 7 minggu, 7 bulan, taruhlah 77. Sab'un wa sab'ina atau sab'una. Nyampe, wallahu alam. Kalau sekarang sudah 70. Jadi ingat, yang sudah 50 tahun, apakah ada kelipatan sampai 100? Ya, 50 lebih. Umur umatku baina sittin wa sab'in. Umur umat itu antara sittin 60 dan sab'in 70. Ya udah, itu rata-rata. Nah, itu. Normal. Paisa berapa? 52. 52. Ada 18 tahun lagi. Kalau pakai 70. Tapi kalau pakai 60, 8 tahun lagi. Ini pun udah sakit-sakit. Oh, sakit. Udah bagus lah itu. Dikasih sakit-sakit tuh warning. Ya. Lampunya nggak hijau, kuning dah. Kalau udah bunyi merah, selesai diumumkan. Siap? Siap. Oh, siap ya. Sudah siap. Tirulah kawan kita, Ustaz kita nih, siap. Karena tak siap pun siap. Itu. Tak siap datang juga jadi yo. Nah. Jadi namanya kematian, siap tak siap dah datang. Ya eloklah siap. Gitu ya. Jadi doa, ingatlah akhirat. Sering-sering dibahas, sering-sering dibaca. Cerita akhirat banyak dalam Al-Quran. Ya baca dengan terjemahannya. Ya berdua-dua saja menjadi. Atau bertelepon-teleponan. Nah baca kau, ya, simaan gitu kan. Udah pada belajar tajwid kan. Baca terjemahannya. Nanti lama-lama yuk kumpul. Bagus. Itu bikin sunnah. Ya, bikin jalan, bikin thariqah, bikin metode yang gara-gara kita orang ikut, semua orang yang ikut kita akan dapat. Kita menangguk. Bukan menangguk lagi. Orang menanggukkan untuk kita. Gara-gara kita mempelopori suatu kebaikan. Tapi sebaliknya kalau itu jahat, naudzubillah, dapat juga orang, jangan kita, namanya jahat. Nggak usah kita ya. Seandainya kita masuk neraka, nggak usah nggak berandai-andai. Ya, nggak berani. Nah,
Berapa? 2. Pertama, banyak ingat Allah daripada ingat manusia, makhluk lah. Kedua, banyak ingat akhirat daripada ingat dunia. Nah, bisa ingat kan? Masih hangat. Nah. Ketiga, banyak olehmu akan menyebut kejahatan daripada menyebut kebajikan. Ini susah ya. Yang tertengok awak kejahatan orang, kejahatan orang lain sama awak, ingat aja awak. Atau nggak sama kita pun, si anu dulu maling tempat bapak itu, maling. Ngapain lah kejahatan orang awak ingat kejahatan kita lupakan. Nah ini kan celako itu yang 4 itu kan. Apa? Kalau yang beruntung sebaliknya. Jadi jangan awak bikin jahat sama orang, awak lupa-lupakan. Kan gitu ya? Bikin baik awak ingat, terbalik. Jadi apa? Ingatlah. Gitu ya. Nah, menyebut kejahatan daripada menyebut kebajikan. Kenapa? Kalau ingat-ingat kita kejahatan kita, sungkan mau nambah. Kan gitu ya. Tapi kalau kita ingat-ingat kebajikan kita, ditakutkan puas, lupa nambah. Atau terus ngamal tapi bunga. Dalam hati bunga. Itu bukan bunga matahari, Bu. Bukan bunga mawar, bukan melati, tapi kata orang Jawa bunga belek. Bunga tai ayam. Atau bunga bangkai. Naudzubillah, kalau kita beramal sering kita ingat. Udah pernah cerita nggak saya? Ini kata Tuan Guru Suman. Nah, Tok Suman bilang, jalan depan masjid kami itulah, ya. Nah, gurunya Ustaz Tombung. Termasuk itu gurunya Tuan Alim. Ya. Apa kata Tuan Suman? Ini riwayat dari murid-muridnya. Tok dulu bilang gini katanya. Apa? Kalau kita tengoklah di pajak itu, di pasar itu. Nah, sudah tinggal bekas-bekas daun yang setengah kering, bekas tanah-tanah. Itu tandanya apa? Laris. Sudah diborong orang mungkin ya. Tinggal sisa-sisa. Ya sisa-sisa kecil sedikit. Atau sama sekali udah disapu sama tukang sapu. Itu tanda amal kita laku sama Allah. Ya, tapi kalau kita beramal, sedekah, baca Quran, belajar ini, belajar itu, ya kan? Teringat. Nah, bandingannya apa? Ketika kita tengok di pajak, daun ubis tumpuk, kacang panjang, tomat, wortel masih menggunung. Itu tanda apa? Belum laku. Samalah kalau kita merasa amal kita menggunung, itu tanda belum. Udah, itu aja. Kan enak dipahami kan? Pahamnya, Bu? Paham. Jangan sempat menggunung, Bu. Ya. Udah. Besok tadilah. Sekarang akan datang, siapkan apa yang nak kita amalkan. Siapkan peluru-peluru. Ya kan? Siapkan amunisi yang lalu udah meledak. Ya, apa? Mudah-mudahan masuk semua dalam catatan. Tapi nggak usah masuk dalam ingatan atau pikiran. Nah itu. Jadi ingat kejahatan kita, keburukan kita, dosa kita daripada kebaikan kita. 3. Ya. Keempat, banyakkan olehmu akan menyebut mati daripada menyebut hidup. Jadi mati itu disebut-sebut. Apa yang kau zikirkan? Mati. Jadi apa zikirnya? Mati. Ada zikir seperti itu? Enggak. Aksiru dzikra hadhil ladzat, kata Rasulullah. Hei umatku, kalian perbanyaklah pemutus kelezatan. Lezat itu bahasa Arab. Cuman ada yang fasih lezat, ada yang
kelebihan zat. Ada yang nabrak lezat. Lezat betul. Lezat. Pokoknya lezat lah. Kan gitu ya. Ingat. Ya, apa? Menyebut mati daripada menyebut hidup. Hadirkan ke alam pikiran kita, ke hati kita, yang pasti itu mati yang akan kita hadapi. Ya sudah, persiapkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian. Yuk, bawa bontot, bersiap-siap, bikin persediaan. Fa inna khairaz zad, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu at-taqwa. Takwa apa? Amal soleh. Dah. Mana mungkin orang takwa itu takut. Dia bilang takwa, cuman nggak amal soleh, nggak mungkin, bohong. Ya, dia nggak ngomong-ngomong, tapi dikerjakannya itu lebih berarti. Nah, sudah berapa? 4. Ingat Allah lebih banyak. Terus kedua, ingat akhirat lebih banyak. Ketiga, lebih banyak mengingat kejahatan daripada kebaikan. Keempat, lebih banyak ingat mati daripada hidup. Satu lagi. Kelima, banyakkan olehmu akan menyebut aib dirimu. Bersama tadi dengan yang ketiga ya. Nah, daripada menyebut aib manusia, ya. Jadi hampir sama, cuman ini lebih ke pribadi, muhasabah. Nah, jadi ketika kita mau nyeritakan orang, aduh, nggak sanggup kita berbisik, sadar diri, woi. Hamba Allah, kau pun sudah mengaji ke sana kemari, masa lebih kau nikmati aib orang dibanding memikirkan aib diri sendiri. Ya. Jadi itu semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Itulah ibaratnya. Kenapa semut nampak? Ya karena dicari-carinya, diteropong-teropongnya. Gajah tadi yang segede itu nggak nampak. Memang bukan tak nampak dia, tak diopeninya. Jadi seolah-olah tak nampak aib keburukan kita sendiri. Na'udzubillah. Nah, ini kan ngaji kena. Ya, ngajinya kena semua. Jadi ingat ya, moto kita, carilah kaji yang kena, jangan yang enak. Kalau kaji enak sekedar hiha huhu, banyak. Enggak perlu sama ustaz. Pelawak pun banyak. Kan gitu ya. Udah. Jadi apa tujuan kita? Bukan nggak boleh ketawa, bukan nggak boleh tersenyum, bukan tak boleh bercanda. Rasul pun berseluruhnya. Cuman semua itu ada hikmahnya, mengandung il. Nah, kalau awak ini bongaknya kadang banyak, ya. Sur kita masuklah yang bohong-bohong gitu ya. Nah, itu tadi. Itu ada hisabnya enggak? Ada. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan, satu lafaz, satu kata pun kecuali di sisinya, di sisi kita masing-masing ada raqib, ada atid. Itu entah berapa juta giga, itu nggak habis-habis catatannya. Memorinya nggak habis-habis, terus nyatat gitu ya. Bebas giga. Ya, sudah 5 ya. Pesan Nabi sama kita. Cukuplah 5 aja ya. Banyak-banyak kita tolong. Yang putih aja dulu.
Lanjut. Ini dingin-dingin empuk ini. Nah, lewat tunduk. Tunduk. Enggak apa-apalah, ya, tunduk dimaklumi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi akan datang suatu masa atas umatku, mengasihi mereka itu akan 5 perkara, dan lupa mereka itu akan 5 perkara. Masih 5. Ya, nanti kitabnya apa namanya? Kitab hadisnya Al-Jami'us Shaghir. Ya, kami ngajinya masih 3. Salasun. Di antara yang saya ingat 3. Ya, 3 ini bisa mencerahkan mata. 1, bercelak pakai ismid. Apa? Batu celak itu, kayak arang itu kan. Nah, dulu kan ada itu dari Pakistan itu, pakai gini, pakai kuningan. Nah, ini yang muda-muda. Kalian bercelak kapan? Nah, undangan. Nah, ada ibu-ibunya juga. Nah, kapan Bu? Nah, undangan. Nah, Bu, bercelak kapan Bu? Nah, undangan. Bapak bercelak juga nah undangan. Memang tobal. Tobal. Ma tobalakum. Iya. Kapan bercelak itu? Nak tidur. Iya. Apa fungsinya? Ya jelul basar. Itu mencerahkan, menerangkan pandangan mata. Ini enggak, kalau baca Quran jangankan selembar, setengah lembar udah gelap dia. Tapi kalau ngira duit hidup aja, cerah saja. Iya. Nah itu. Jadi 1 itu ya. Nah, yang mencerahkan mata itu kalau bercelak dengan ismid, batu celak. Bukan celak pensil itu. Ya. 1, 2. Bisa mencerahkan pandangan mata itu banyak melihat yang khadr. Ya, kalau Nabi itu khadir. Ya, hijau-hijau. Asal yang hijau-hijau tengoklah. Tumbuhan lah utamanya, kan gitu ya. Ini hijau-hijau, ditengoknya sering, pegangnya kera 20.000. Ya, yang baru masih hijau juga 20.000. Hijau. Ketiga kata Nabi, bisa mencerahkan pandangan mata itu menengok wajah yang cantik, auranya. Jadi nanti habis ustadznya udah habis dipotong, menengok wajah yang cantik. Ngapain suami guna setiap hari ke depan. Tapi ngamalkan cakap mu'alim. Ditengoknya mana yang cantik. Ya, katanya apa? Bisa mencerahkan pandangan mata. Pandangan mata cerah, hati golok. Nah, jadi panas setan. Iya. Jadi yang cantik itu ya auranya. Ya, orang-orang alim, guru-guru kita kan gitu ya. Para habaib itu. Senang kita. Nah, itu mencerahkan pandangan mata. Bukan wanita-wanita cantik. Ya. Boleh kalau bini awak sendiri. Nah, pandangilah. Ya, nanti Pak pulang pandangi. Elok betul lah kau ni. Paling nanti apa? Abang buang tabiat. Nah itu ya. Naudzubillah. Oke, kita lanjut ya. 5 ini. Nah, itu ingat hadis yang 3. Pertama apa? Jadi mereka mengasihi 5 perkara dan lupa mereka itu akan 5 perkara. Pertama, mengasihi akan hidup dan lupa mereka itu akan mati. Ini beda-beda tipis saja kadang. Ya, berulang lagi. Diulang-ulang pun kadang tak paham kita. Nah, kadang lupa, apalagi tak berulang. Nah, itu yang pertama ya. Apa? Nah,
cinta, ya, sama kehidupan, lupa sama kematian. Dua, kalau bingung ini kan nggak dikasih apanya kan, pertama keduanya nggak dikasih ya. Nah, bikin dua. Dan mengasihi mereka itu akan harta, hanya lupa mereka itu akan hisab. Coba, halalnya saja itu menjadi hisab, apalagi haramnya, tak halal. Jadi 4 pertanyaan, salah satunya min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau mendapatkan dan kemana kau belanjakan, kau infakkan. Jadi depan tanya, belakang ekor kena. Jadi hati-hati, bukan tak boleh berusaha. Kenapa lah kau hentikan usaha kau tuh? Kan udah banyak cabangnya, tak mau lagi banyak-banyak. Kenapa? Ya, takut hisab. Padahal selama ini dia baik, dermawan, pemurah. Gara-gara salah memahami kaji, habislah. Tak dermawan lagi dia, tak ada, atau berkurang banyak, atau berkuranglah pegawainya. Itu salah memahami. Jadi kalau kita punya usaha, niatkan. 1, kalau sampai nisabnya zakat. 2, kalau maju rekrutlah putra daerah, putri daerah, tetangga, segala macam. Kalau dia belum taat, mudah-mudahan melalui usaha ini Allah, maulah dia sholat, maulah nutup aurat. Kita yang ngawalin itu, seberapa orang yang bisa kita rekrut, dapat semua. Ya. Lalu apa? Niatkan bantu ekonominya. Oh, pahala semua itu. Nah, jadi jangan kita ini gagal paham, gagal pemikiran. Jangan ya. Orang Islam harus banyak yang kaya. Cuma tadi harapannya kaya yang bermanfaat, ya. Insya Allah apa? Itu nanti banyak yang mendoakan. Kalau mungkin nyangkut di akhirat, mungkin banyak yang bela juga. Ya Allah, itu kok nyangkut dia, ya Allah. Baik itu sama kami, ya Allah. Jadi apa? Udahlah ya Allah. Dia dulu bantu-bantu tuh gak kira-kira. Masa kau tahan ya Allah? Betul ya, betul. Banyak yang nyaksikan. Bukan Allah nggak tahu kan gitu ya. Jadi kesaksian makhluk itu juga ada. Ya udah. Mudah-mudahan dengan kesaksian orang-orang di sekitar kita, kita akan dimudahkan oleh Allah. Dua ya. Jadi jangan mengasihi hidup, lupa mati. Jangan gila harta, lupa hisab, lupa perhitungan nanti. Ketiga, dan mengasihi mereka itu akan biasanya mahligai. Itu biasanya ada hanya. Ya. Jadi apa? Senang punya macam-macam gedung. Ya, dibikinlah apa namanya, pendopo-pendopo gitu ya, macam-macam lah, senang. Tapi lupa mereka akan kubur. Semewah-mewah hidup orang, toh dia juga minta, atau keluarganya memakamkan dia, menguburkan kita di tempat orang ramai, nggak mau di dalam rumah, nggak mau di belakang rumah, nggak mau di pelataran rumah, padahal punya sawit hektaran, ya kan? Nah, kadang sekilas kalah kita sama orang-orang sebelah sana. Baik itu di sawah-sawah atau di gunung-gunung sana.
sendirian tuh di pinggir gunung, ya kan? Berani orang tuh ya. Awak sebelah rame-rame juga ya kan? Hah? Coba ada yang udah berwasiat, berpesan. Nah, Dek, nanti kalau abang meninggal, Dek, udahlah belakang rumah saja lah, dekat pohon kelapa itu. Ada? Atau ibu berwasiat? Nah, alah ya, udahlah ya. Daripada ngerepotin orang banyak, udahlah, agak di sudut-sudut rumah itulah. Nah, karena ada ini hampir 2 ranti tanah kita ini, atau hampir 1 ranti. Ada? Udah wasiat gitu, Bu? Kesini pula lah juga ya, yang rame ya. Yang rame juga lah. Kan gitu. Nah, jadi berkubur pun walaupun di barzah, ya masing-masing mau juga kita ke yang rame. Itu kemauan siapa? Kemauan yang hidup. Kan gitu ya. Nah. Berapa? 3. Ya. Jadi banyak orang senang sama bangunan-bangunan, lupa sama kuburnya. Itulah tempat yang terlama kita. Mungkin ada orang yang kiamat dia terakhir dia hidup, kiamat apa dokter? Kalau nggak salah riwayatnya begini, ada orang yang dia masih ngangon itu, ya apa binatangnya, atau dia masih nanam sayuran, begitu ada riwayat yang terbaca. Kiamat tiba-tiba. Nah, dari dia mati itu sampai nanti tiupan kedua dari umurnya ya gitu ya, dia hidup ke terakhir lama mana? Kan gitu itu terakhir mati. Itu tiupan pertama hancur lebur semuanya 40 tahun. Nah, apakah umur orang tersebut? Ya mungkin ada 40-50 tahun, kan nggak lama. Tapi kebanyakan kita ini lebih lama di kubur. Apalagi orang yang meninggal dari ribuan tahun yang lalu. Nah, jadi ingat-ingatlah, itu yang lebih lama. Kenapa? Sayyidina Utsman ketika melihat melewati kubur, beliau terseduh-seduh menangis. Tengok, orang yang Rasulullah pun segan dengan menantunya yang satu. Dengan Sayyidina Utsman, malaikat pun malu. Saking pemalunya ini Sayyidina Utsman. Tapi begitu pun ketika melewati kuburan nangis beliau, bercucur air mata. Ditanya Khalifah, kenapa? Kok asal lewat kuburan menangis, terseduh-seduh? Awak lewat kuburan golak awak. Kan gitu ya. Hah? Kadangnya ziarah itu pun macam-macam lah. Na'udzubillah. Jadi apa? Jawab beliau, ini adalah terminal untuk menuju akhirat. Kalau di sini aku selamat, selamatlah aku nanti di sana. Tapi seandainya aku di sini tidak selamat, habislah di sana. Gawat. Orang yang sudah dijanjikan, ya, apa termasuk orang yang dijanjikan langsung masuk surga, Sayyidina Utsman. Tapi ketika melewati kuburan masih terseduh-seduh seperti itu. Itulah khasyah, takut yang betul-betul memang sudah merasuk. Nah, jadi apa? Untuk melembutkan hati, termasuk metode taubat, tambah apa? Banyak-banyak baca kisah orang yang hatinya selalu terpaut dengan Allah atau tobatnya betul-betul karena Allah. Itu insya Allah sangat-sangat membantu. 4. Dan kasih mereka itu akan dunia dan lupa mereka itu akan akhirat. Nah, sama yang tadi ya. Jadi apa? Jadi kalau dunia itu ya, itu jifatun qadratun. Kata Nabi, dunia itu apa? Jifah, bangkai. Qadratun, yang menjijikkan. Ya, itu dunia. Lalu apa? Ini ada tadi riwayat mudah-mudahan dapat di sini ya, tentang dunia ini.
Nah, ini ada. Lau kanatid dunia, seandainya dunia itu ta'dilu indallahi janahu ba'udatin, ya, ada nilainya di sisi Allah, ya, di sisi Allah setimbang sayap nyamuk. Seandainya ada dunia itu nilainya di sisi Allah seberat sayap nyamuk, masaqo kafiran minha syarbata ma'in, Allah nggak akan ngasih orang-orang kafir itu walau seteguk air minum. Itu saking hinanya dunia itu. Indallah, bagi orang yang memperturutkannya, hanya mencari itu saja, lupa untuk dia gunakan menuju akhirat. Na'udzubillah. Nah, ini hati-hati ya. Jadi bukan kita nggak mau dunia, ya, tapi hati-hati dengan dunia. Hati-hati dengan dunia. Jadi Nabi mau meninggal tuh, ya, apa? Innad dunya atau innamad dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu manis, khadirah, hijau, ranum. Jadi apa? Kenapa? Banyak orang yang nengok yang hijau-hijau tadi cerah, tapi sekedar di mata, nggak sampai ke hati. Itu yang kita takutkan. Itu Rasul ingatkan kita tentang dunia. Nah, lima, dan kasih mereka itu akan makhluk dan lupa mereka itu akan Allah. Na'udzubillah. Nah, jadi tadi jinak-jinak sama makhluk, ya, rumah Allah, kitab Allah kita tinggalkan. Jinak-jinak kita dengan HP, tasbihnya, ya, kita lupakan. Nah, gimana itu? Terasa kan? Iya. Tua muda sama saja. Kadang yang ngaji pun kalau udah kena tekongan setan itu, bentar lagi lah, kojop lah apa? Kena tekongan. Nah, habis kan? Minimal terlambat ngaji. Bisa kan? Bisa. Tak mengaji, kenapa? Alah, tinggal setengah jam lagi. Malu sama manusia apa malu sama Allah? Malu sama udah habis. Hati-hati ya. Baru setengah 10. Lanjut. Lanjut. Ya, penumpang ngomong lanjut. Sopir lanjut. Sopir lintas pula. Dan di dalam hadis qudsi berkata Allah Ta'ala, 6 perkara daripadaku dan 6 perkara itu daripadamu. 6 dari aku, 6 dari kalian. Siap enggak? Nah, siap. Are you ready? Ready ya. Nah, yaitu 1, surga daripadaku dan taat daripadamu. Wah, mau surga ya taat, bukan ngayal, gitu ya. Nah, dah singkat-singkat aja nih. Dan ketuhanan, 2 ini. Dan ketuhanan daripadaku dan kehambaan daripadamu. Itulah apa? Kalau ke Allah rububiyah, ya, kita namanya melaksanakan ubudiyah. Jadi apapun yang kita laksanakan niatnya ubudiyah, termasuklah doa. Doa itu perintah atau larangan? Perintahnya sudah, laksanakanlah perintah. Kenapa? Kita melaksanakan ubudiyah, kehambaan. Jadi nggak dibebani dengan kok nggak cair ya, kok lama kali ya. Nggak ada itu, insya Allah. Dilatih. Ya. Kenapa? Semata-mata berdoa. Kalau itu melaksanakan perintah Allah pasti dapat pahala. Udah. Jadi nggak ada sia-sianya. Ya Allah, tapi aku yang hijau lah ya Allah. Aku yang putih ya Allah. Nah,
hamba itu nggak akan pernah ngatur, kan gitu ya. Walaupun kita ngomong kayak gitu, nyerah juga. Apapun ya Allah, Engkaulah yang menentukan segala-galanya. Ya sudah. Apalagi kalau udah menyerah seperti itu. Jadi apa? Nggak ada sia-sianya doa. Nah, jadi kalau mau surga taat. Jadi apa? Aku Tuhanmu, kata Allah. Kalian hambaku. Ya sudah. Aku sebagai Tuhan, tiap hari, tiap waktu, tiap 24 jam, nggak ada berhentinya. Kulaksanakan tugas ketuhananku. Kalian hambaku, cemana? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu cemana, Pak? Ya kan? Ada pas tidur napas tinggal sedada. Kenapa? Allah ngurangi hak ketuhanannya. Enggak kan? Enggak dikuranginya. Padahal ini bajingan tengik lagi. Hah, kan gitu ya? Padahal ini koruptor. Ngorok juga dia, kakok. Jadi kalau Allah tanya, kau maling uang rakyat lagi. Aku kasih kau ini itu. Mana tugas kehambaanmu? Nanti sadarnya nanti di sana. Na'udzubillah. Jadi aku ini Tuhanmu, kata Allah. Kalian tuh hambaku. Ya udah laksanakan kalian hamba. Apa? Melaksanakan ubudiyah. Tugas kehambaan. Jadi kalau jadi hamba itu apa ciri hamba? Nyerah. Ya enak kali. Betul ya? Hujan. Ya sudah. Panas. Ya sudah. Kantong bolong. Ya sudah. Kantong penuh. Alhamdulillah. Nggak ada yang salah. Betul ya? Sakit poning penuh, poning sebelah. Sabarlah. Sehat walafiat, syukurlah. Ada sia-sianya? Enak kan jadi hamba kan? Enak ngomongnya. yang ngomong ini pun kalau kena goyang juga kadang. Ya. Iya, tinggalan batok itu 2 bulan lebih. Ya, ada masih nyangkut-nyangkut. Saya seluruhkan. Minum obat batuk mualim, kata bapak jemaah. Iya, tinggal bilang terkejut bapak itu, seluruh saya. Tinggal air keras aja yang belum pak, saya bilang. Terkejut bapak itu. Mualim nih. Saya seluruh kan gitu ya. Tinggal air keras aja yang belum dipak. Artinya Pak sudah berusaha. Toh belum selesai, belum tuntas, silahkan aja. Ya. Kita hanya berusaha, yang ngatur Allah. Ya udah, serahkan aturannya sama yang tukang ngatur. Awak nggak bertanding, ngatur wasit, ngamuk nggak? Ngamuk kan? Udah, kita nggak bikin apa-apa, ngatur yang bikin. Ayo, ngamuk nanti yang bikin. Ya, udah, nggak usah banyak cerewet-cerewet sama Allah. Dicabutnya, lumayan dicabut sekaligus. Tadi taruh dada aja. Atau ditaruh leher aja, nggak sampai ke hidung napas. Gimana kan? Itu pikir-pikirlah. Ketiga, dan berkenan daripadaku dan pinta daripadamu. Aku yang memperkenankan, kalian minta. Ya. Jadi ini salah dengar kaji. Wali-wali itu nggak berdoa katanya. Kita tanya, Nabi berdoa nggak? Nabi berdoa enggak? Udah, itu aja. Dilaga pula ikut wali apa ikut Nabi kau? Dua-dua kita ikutin. Enggak mungkin jadi wali kalau enggak ngikut Nabi. Wali itu kadang atau banyak kajinya untuk pribadi, bukan untuk halayak ramai. Kenapa wali enggak mau berdoa lagi? Malu, saking pahamnya malu. Seolah-olah dia berdoa tuh ngingat-ngingatkan Allah. Itulah hatinya, nggak bisa diselain. Jadi apa ya sudah, nerimo saja nerimo. Ya itu udah makamnya ridho. Ya disaraikan tuh yang Ibnu Ajibah. Kalau dia sakit nggak minta sembuh. Kalau dia sehat nggak minta sakit. Kalau dia kaya nggak minta miskin. Kalau dia miskin nggak minta
Ya udah, terserah Allah aja kaya. Ya udah syukuri nikmat Allah nggak ya. Ngalir aja. Tiba-tiba dicabut Allah, ditarik Allah, dihilangkan Allah. Tenang juga, Allah yang punya kerja. Nampaknya semua itu dari Allah. Nggak ada yang salah, nggak ada yang berat. Awaknya kalau gaji enak, ya, nah sumringah kita senyum, ya kan? Mana Pak Isa senyum, saking senyumnya tak sempat lagi bilang nek kesano, nggak. Ya, udah tebar senyum aja, tebar pesona. Saking ngerasakan nikmat Allah, rupanya tiba-tiba hilang ayam sekandang. Cemberut, merengut. Mana Ustaz Isa? Ya bergeming pun enggak. Ya, kenapa? Terasanya maroroh, kepahitan cobaan itu. Belum bisa jadi wali. Belum. Jauh. Ya, mau dibatalkan undangan aja. Ya kan? Jadi apa? Ya udahlah, kita tahulah tingkatan wali itu gimana. Kita senyum, salut melihat derajat mereka. Senang kita ya. Bisa ngukur. Allah ya Allah, enaknya lah jadi kekasihmu ya Allah. Iri kita. Jadilah. Kita nggak wali, tapi kita demen. Ya, ngefans sama wali-wali udah itu aja. Kita nggak wali tapi pengikut wali. Udah gitu aja lah. Dan balak daripadaku dan sobar daripadamu. Apa ujian dari Allah? Kita sabarlah. Adakah obat pening ngomel-ngomel? Adakah obat mendung, obat hujan? Mencak-mencak ibu, bisa bu? Nggak bisa, memang musimnya lah pula. Masih berlaku sunnatullah tuh, ber itu ember. Ya luber kemana-mana, masih sunnatullah. Ya mau ditembung sana, mau di sini juga, sama kan? Sama. Awak tengok tadi sungai sini agak naik, sungai sana itu, ujung tobing itu agak naik. Ya, jadi ya udah musim sungai naik airnya. Kita jangan ikutkan naik. Hujan aja banyak monja. Ya udah, ibu bikin perapian bawahnya. Ya dipanggang itu. Insya Allah nanti ibu ke Kede, ya hidung orang bergerak-gerak, bau sangit. Ya kan? Sini sangit juga bahasanya. Angus. Angin. Iya, di korupsi. Iya, korupsi es ya. Itu. Mau cepat kasih itu atau kipas angin 24 jam. Nanti takutnya meleleh kipas Tuhan. Jadi apa? Udahlah, sabarkan sajalah. Ya. Jadi bala itu daripadaku, sabar daripadamu kata Allah. Udah sampai kaji yo? Sampai. 6. Dan rezeki daripadaku dan syukur daripadamu. Ya. Tapi di sini 6-nya nanti di sini, di ujung ini. Ini tamana ini yang digabung lah. Tapi lebih itu kalau 6 di situ, nanti sebelahnya karena 6 saya 2 kali. Ini 6 nanti dan ampun itu 6 lagi saya bikin. Tadi mana nih tinggalipnya? 6 tadi kan? 5. Iya maksudnya hadisnya. Hadisnya 6 kan? 6 perkara kan? Tapi itu 7 nanti hitungannya kalau dikasih angka. Bonus lah ya. Bonus 1. Usah stres 6 sampai 7 ini. Bonus 1 kebaikan. Rezeki daripadaku dan syukur daripadamu. Allah ngasih, kita mensyukuri, bukan mengkufuri. Syukur itu apa? Tahu diri. Udah itu aja bahasa enaknya. Syukur itu tahu diri. Tahu dia meletakkan di mana-mana itu rezeki itu. Tahu di mana disuruh nitipkan. Sudah. Enaklah kalau bisa kayak gitu ya. Lalu dan ampun daripadaku dan taubat daripadamu.
Mau minta ampunan, mau dapat ampunan? Nah, tobatlah. Mau dapat surga? Taatlah tadi kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang payah kaji kita malam ini. Ya, enggak kayak kaji tauhid mikir-mikir ta'alluq mana. Ada kam ini, ya kan? Kamu tasil, kamu pasil, apalah ngaji sama Ustaz Subiter itu tuh kam, ya kan? Awak lewat Medan, taunya kem. Tahu kem Glen? Tukang kusuk. Kem militer. Kem militer. Ya, tukang kusuk patah. Itu kem. Udahlah, udah 9:30. Ini nanti ada yang nengok final. Ada yang lebih bola. Ada yang tapi alhamdulillah lah. Ya, husnuzonnya ini gak banyak, bukan kan nengok final. Hujan, ya. Tak tahan dia. Kumat malarionyo. Jadi apa? Husnuzon. Bukan nengok Piala Dunia. Ini nengok Piala Akhirat. Ya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu lah.